pengajian. Salam Tante Yanti. Senang sekali Tante Yanti melihat Hana dan juga Samuel. Apakah sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap dong Tante. Wah, hebat. Anak-anak yang di rumah juga ya sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Hebat. Nah, 1 minggu yang lalu, Tante Leni sudah menceritakan bagaimana anak-anak Allah yang hidup dalam firman Tuhan. Ada 5 cara loh. Apakah kalian masih ingat? Ingat Tante. Aku ingat juga. Kalau begitu, satu-satu dulu yang jawab pergantian. Coba Hana, yang pertama apa ya? Senang mendengarkan firman Tuhan. Iya, yang pertama senang mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua apa Samuel? Rajin membaca Alkitab setiap hari. Iya, rajin membaca Alkitab setiap hari. Kalau yang ketiga? Merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Iya, yang ketiga merenungkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Yang keempat apa ya Samuel? Aku ingat Tante. Apa? Rajin menghafal firman Tuhan Tante. Wah, iya. Yang keempat, rajin menghafal firman Tuhan. Kalau yang kelima apa? Aku ingat Tante. Kalau begitu, kita sebutkan bersama-sama ya, bersama dengan Tante Yanti. 1, 2, 3. Melakukan firman Tuhan setiap hari. Tante, aku mau bertanya Tante. Apa Hana? Aku tidak tahu bagaimana cara merenungkan firman Tuhan. Kan biasanya renungan itu diceritakan Tante-Tante. Wah, pertanyaan Hana bagus sekali. Nah, anak-anak yang di rumah juga, apakah kalian mau tahu bagaimana caranya kita sebagai anak-anak Allah merenungkan firman Tuhan? Tante Yanti akan memberitahukan kepada kalian. Dengarkan baik-baik ya. Iya, Oke, Tante. Anak-anak perjanjian, sekarang marilah kita membaca bersama-sama Injil Lukas pasal 24 ayat 45. Lukas pasal 24 ayat 45. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Lalu ia ini adalah Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Artinya sebelumnya mereka tidak mengerti firman Tuhan, tetapi dibuat mengerti oleh Tuhan Yesus. Mereka itu siapa? Yaitu murid-murid Tuhan Yesus. Ternyata murid-murid Tuhan Yesus tidak mampu mengerti kitab suci yang mereka baca dengan kepintaran sendiri, tetapi hanya dengan pertolongan Roh Kudus. Tuhan Yesus rindu murid-muridnya termasuk kamu dan saya tidak hanya membaca Alkitab saja, melainkan mengerti firman Tuhan dan menyimpan di dalam hati. Artinya, kita harus membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan dengan hati yang rindu mengerti dalam pertolongan Roh Kudus. Oleh karena itu, cara pertama yang harus kita lakukan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan adalah berdoa. Berdoa sebelum membaca Alkitab. Mohon pertolongan kepada Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan yang akan kamu baca. Yohanes pasal 14 ayat 26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Roh Kudus yang ada di dalam hatimu dan saya akan berbicara pada saat kita membaca Alkitab. Karena hanya Roh Kudus yang bisa mengajarkan firman Tuhan kepada kamu dan saya, sehingga dapat mengerti firman Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan mengingatkan firman Tuhan yang telah kamu dan saya baca dan dengarkan setiap hari.
Yang kedua, membaca berulang-ulang. Karena hanya satu kali membaca tidak bisa mengerti. Jikalau kamu sungguh-sungguh mau mendengarkan dan mengerti firman Tuhan, harus membaca berulang-ulang, minimal 2 atau 3 kali. Yang pertama, membaca dengan bersuara ya. Mengapa ya harus bersuara? Kan membaca juga boleh di dalam hati. Ya, membaca di dalam hati juga baik. Tapi lebih baik lagi jikalau kamu dan saya membaca firman Tuhan dengan bersuara. Karena saat membaca bersuara, telinga kita dapat mendengar firman Tuhan, sehingga lebih menolong kita mengingat firman Tuhan yang kita baca. Firman Tuhan berkata, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma pasal 10 ayat 17. Yang kedua, membaca sambil mewarnai pada nama tokoh. Siapa saja yang dicatat dalam cerita firman Tuhan. Mewarnai juga nama tempat dan waktu peristiwa itu terjadi. Contohnya seperti ini. Yang ketiga, membaca lagi dan menemukan satu ayat firman Tuhan yang menyentuh hatimu. Kemudian, cara yang ketiga, bagaimana kita merenungkan firman Tuhan, yaitu mencatat ayat firman Tuhan yang menyentuh hati dan menceritakan apa alasannya. Pada saat membaca firman Tuhan, ada ayat yang membuat kamu merasa senang, terharu, atau tersentuh dalam hati. Lebih baik kamu catat dalam buku catatan renunganmu. Dalam catatanmu, kamu bisa menceritakan apa alasannya kamu memilih ayat firman Tuhan itu. Apa yang Roh Kudus katakan kepadamu. Allah juga telah menuliskan firman-Nya melalui penulis Alkitab yang Allah sudah pilih, sehingga kita bisa membaca firman Tuhan saat ini. Oleh karena itu, sangat penting menulis firman Tuhan yang kita sudah baca dan dengarkan. Jikalau kamu merenungkan firman Tuhan bersama-sama dengan keluarga di rumah atau dengan teman, kamu juga boleh berbagi berkat firman Tuhan yang sudah kamu renungkan dan telah kamu catat. Yang keempat, berdoa. Setelah membaca firman Tuhan, katakan isi hatimu kepada Tuhan Yesus sebagai jawaban kepada Tuhan Yesus yang telah berbicara di dalam hati dan pikiranmu. Yang kelima, menghafal. Ayat firman Tuhan yang telah menyentuh hatimu, hendaknya kamu hafal sepanjang hari itu. Mengapa kamu dan saya harus menghafal firman Tuhan? Agar kamu dan saya dapat mengingat dan merenungkan firman Tuhan kemanapun berada. Kamu dan saya tidak dapat merenungkan firman Tuhan jika tidak mengingat firman Tuhan. Kalau kita telah mengingat firman Tuhan, kita dapat memikirkan firman Tuhan dan mengatakan kapan saja dan di mana saja. Baik pada siang hari, malam hari, saat berbaring di tempat tidur, saat senang, saat sedih, saat sakit, saat takut, saat di sekolah, di rumah, di dalam mobil, di tempat bermain, kamu dapat memikirkan dan mengatakan firman Tuhan karena kamu telah mengingatnya. Dan juga biasanya tidak ada Alkitab di samping kita pada saat kita ingin bersaksi pada orang yang belum percaya Yesus, atau melihat teman yang sedang sedih, atau sedang dalam masalah lainnya. Saat seperti itu, Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan yang pernah kita baca dan kita hafal, sehingga kita bisa bersaksi dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, anak-anak perjanjian, kita sudah mendengarkan kelima cara bagaimana membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau begitu, maukah kalian bersama-sama dengan Tante Yanti melakukan kelima cara itu? Mau, Tante.
Ya, sekarang kita akan membaca Injil Lukas pasalnya yang ke-19 ayat 1 sampai 10. Tapi sebelum kita membaca, kita berdoa dulu ya. Ikuti Tante Yanti berdoa ya. Bapakku yang baik, Bapakku yang baik, terima kasih terima kasih Engkau memberikan Engkau memberikan Alkitab Alkitab kepadaku kepadaku supaya aku mengerti isi hatimu isi hatimu dan mengenal Engkau dan mengenal Engkau lebih dalam lagi lebih dalam lagi melalui firman-Mu. melalui firman-Mu. Terima kasih Terima kasih karena Engkau karena Engkau mengasihiku mengasihiku dan memberikan Roh Kudus dan memberikan Roh Kudus di dalam hatiku di dalam hatiku untuk mengerti firman-Mu. untuk mengerti firman-Mu. Saat ini Saat ini aku mau membaca aku mau membaca firman Tuhan. firman Tuhan. Tolonglah aku Tolonglah aku dalam nama Tuhan Yesus. dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Aku berdoa. Amin. Amin. Nah, sekarang kita akan membaca Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Dengan bersuara kita baca ya bersama-sama. Dalam hitungan yang ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Nah, sekarang kita akan masing-masing membaca firman Tuhan ini sekali lagi ya. Dan sambil mewarnai nama tokoh dan nama tempatnya. Tapi ingat, jangan hanya mencari kata nama atau tokoh saja, tapi membaca sungguh-sungguh semua kalimat firman Tuhan ini dan mendengarkan Roh Kudus berbicara dalam hati dan pikiranmu. Oke? Oke, Tante. Ayo kita baca.
Yesus masuk ke kota Yeriko. Yesus, nama tokoh. Masuk ke kota Yeriko. Oh, Yeriko, nama tempatnya. Dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus. Oh, Zakheus, kepala pemungut cukai. Dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak. Sebab badannya pendek. Badan Zakheus pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Oh, ada orang banyak. Lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Oh, di rumah Zakheus Tuhan Yesus mau menumpang. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Oh, mereka cemburu. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dan seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wah, Tuhan Yesus sangat baik. Nah, anak-anak, pada saat kalian membaca firman Tuhan ini, apakah ada satu ayat yang menyentuh di hati kalian? Bolehkah ceritakan? Aku Tante. Kalau aku ayat 5. Aku baca ya Tante. Iya, silakan Hana. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Saya sangat senang sekali, karena Tuhan Yesus melihat Zakheus dan langsung memanggil namanya. Berarti Tuhan Yesus juga melihatku ya Tante. Dan Tuhan Yesus juga tahu namaku Tante. Yeay, aku senang sekali. Puji Tuhan, amin. Kalau Samuel? Kalau aku, setelah aku membaca firman Tuhan ini, aku diberkati dalam ayat yang ke-10, Tante. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus mau mencari dan menyelamatkan orang berdosa. Aku percaya aku sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, Tante. Amin, puji Tuhan. Wah, senang sekali Tante Yanti mendengarnya. Kalian bisa mengerti firman Tuhan dan merasakannya. Sekarang Tante Yanti mau menceritakan juga apa yang Tante Yanti dapatkan pada saat Tante Yanti membaca firman Tuhan ini.
Tante Yanti mau membaca ayatnya yang ke-6. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Wah, pada saat Tante Yanti membaca ayat ini, Tante Yanti sungguh merasakan kalau Zakheus itu dia bersukacita karena dia merasakan dan dia tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihinya dan mau menumpang di rumahnya walaupun dia orang berdosa. Dan Tante Yanti juga sungguh dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus juga mau tinggal bersama-sama dengan Tante Yanti selama-lamanya di surga. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Sampaikan isi hati kepada Tuhan Yesus masing-masing. Nanti dimulai dari Hana dulu, setelah itu Samuel, dan nanti terakhir Tante Yanti. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengenal namaku dan memanggil namaku dan mau masuk ke dalam rumahku, tinggal bersama-sama denganku. Aku sangat senang bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolonglah aku agar aku dengar-dengaran akan firman Tuhan dan mau melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus telah datang ke dalam dunia dan mencari orang berdosa. Aku percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menyelamatkanku. Tuhan Yesus, aku sangat bersukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihiku dan Tuhan Yesus mau menerimaku dan mau bersama-sama denganku selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Apakah masih ingat cara yang kelima merenungkan firman Tuhan? Ingat Tante, menghafal Tante. Iya, menghafal firman Tuhan. Oleh karena itu, sekarang kita akan membaca ayat hafalan. Tante Yanti dulu akan membacanya ya. Nanti kita akan membaca bersama-sama. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, Tante Yanti mau tanya ini sebelum kita baca bersama-sama kepada Samuel dan Hana. Anak manusia itu siapa ya? Tuhan Yesus Tante. Iya, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yang hilang itu termasuk kamu dan saya orang berdosa. Tapi kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kamu percaya? Percaya Tante. Amin. Anak-anak yang di rumah juga ya. Ayat hafalan ini Tante Yanti sudah catat di slide ini. Kita baca bersama-sama ya dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita baca lagi ya, agar kita ingat. 1, 2, 3. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sudah berapa kali kita baca bersama-sama? Sekali lagi ya kita baca, agar kita ingat pelan-pelan ya. 1, 2, 3. Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bagaimana anak-anak perjanjian, Samuel dan Hana? Sudah hafal? Sudah Tante. Wah, coba sekarang anak-anak yang di rumah dan Samuel dan Hana juga ucapkan ayat hafalan kita, tapi jangan lihat Alkitabnya ya. Coba dalam hitungan yang ketiga ya. 1, 2, 3.
Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wah, sudah hafal. Hebat, puji Tuhan. Tuhan Yesus sangat senang kalau anak-anak senang membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua.